Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kehadiran Yesus memberi harapan bagi manusia. Yesus tokoh besar sekaligus Tuhan, berusaha untuk mengerti dan mengetahui keinginan umat manusia, sekaligus memenuhi keinginan tersebut. Kemauan dan kemampuan Yesus dalam mewujudkan setiap keinginan manusia, terutama bagi mereka yang sakit dan menderita, membuat Yesus selalu dicari dan dinantikan oleh banyak orang. Secara khusus bagi mereka yang sakit, kehadiran Yesus bagaikan seorang pahlawan yang membebaskan mereka dari sakit penyakit. Mereka yang sakit pun tidak perlu mengeluarkan uang, sebab Yesus tidak membutuhkan bayaran. Hal inilah yang membedakan Yesus dengan para tabib dan penyembuh lainnya. Jika orang yang sakit datang kepada tabib atau seorang penyembuh, mereka harus mengeluarkan biaya alias uang. Setelah mengeluarkan uang, mereka belum tentu sembuh. Sementara Yesus menyembuhkan dengan gratis. Dan yang pasti, si sakit akan mengalami kesembuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, saat ini banyak manusia yang sakit. Sakitnya bermacam-macam. Tidak hanya sakit secara fisik, seperti buta, tuli, atau lumpuh, tetapi juga ada yang sakit karena kekurangan gizi. Mereka makan dalam jumlah sedikit dan terbatas, serta apa adanya. Mereka tidak pernah berpikir soal sakit penyakit. Yang terpenting bagi mereka adalah bisa bertahan hidup. Ada juga yang sakit karena yang mereka makan melebihi takaran yang normal.
Akibatnya muncul penyakit kolesterol dan kegemukan sehingga harus diet. Ada juga yang sakit hati dan jiwanya. Mereka hidup dalam kemarahan, kebencian, kekecewaan, kesepian, dan tertekan. Dan masih banyak penyakit lainnya, yaitu penyakit psikis. Di sekitar kita, di mana saja banyak orang sakit, tidak hanya fisik, tetapi juga psikis atau secara psikologis. Mereka semua, dan termasuk kita, sebenarnya membutuhkan kesembuhan dari Yesus. Kita membutuhkan belas kasih dan kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan dan membebaskan kita semuanya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua membutuhkan kesembuhan. Namun sebenarnya sebagai umat Katolik dan orang Kristen, kita sebenarnya diberi kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa itu dapat kita gunakan untuk menyembuhkan orang lain dan diri sendiri. Meskipun perlu kita sadari dan pahami bahwa ada penyakit yang bisa sembuh ketika kita minum obat. Ada pula penyakit yang bisa sembuh hanya dengan berdoa tanpa minum obat-obatan. Saudaraku yang terkasih, dan ada juga suatu penyakit yang bisa sembuh dengan obat dan disertai dengan doa. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, untuk menyembuhkan suatu penyakit, kita membutuhkan iman dan kita wujudkan juga dalam hidup doa. Pada saat kita berdoa, kuasa kesembuhan dari Tuhan akan mengalir kepada orang yang sakit. Namun pada saat kita berdoa harus disertai dengan iman yang kuat bahwa Allah itu baik. Allah memiliki kuasa yang dapat menyembuhkan penyakit yang kita derita. Oleh sebab itu, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita membaca seluruh kitab suci, orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus pada umumnya memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat mendorong mereka untuk sembuh. Tuhan Yesus Kristus, sembuhkanlah kami, orang-orang yang menderita sakit penyakit, baik secara lahir maupun batin. Kami mohon, tambahkanlah iman kami, agar kami melihat dan percaya pada kuasa-Mu yang menyembuhkan dan mengusir segala kekuatan jahat dari diri kami dan sesama kami. Doa ini kami persembahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami.
kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.